Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Salam buat keluarga dan teman-teman di rumah ya. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi pertandingan Piala Asia 8 besar, Piala Asia U17 antara Korea Utara berhadapan dengan Indonesia sudah selesai, di mana hasil yang tidak disangka-sangka ya akan diterima oleh timnas Indonesia yang babak belur dengan skor 0-6. Babak belur dengan skor 0-6 ini hasil yang tidak gue sangka-sangka. Tapi jujur aja ya, secara permainan juga gue tidak menyangka Coach Nova Arianto akan main bertahan. Terus terang ya, karena sekali lagi kualitas Korea Utara, kualitas individunya Korea Utara itu sebenarnya ada di bawah Korea Selatan. Tapi as a unit, as a team, mereka tuh sangat cair, sangat tim banget gitu mainnya. Dimana pergerakan tanpa bola mereka juga cair, pergerakan off the ball, kemudian jarak antar pemain juga sangat rapih gitu ya, bener-bener nggak ada celah. Terus yang paling gue sangat impress adalah long ballnya Korea Utara ini luar biasa loh akurasinya. Akurasi long ballnya itu selalu nyampe di belakang pertahanan Indonesia dan selalu bisa dapat gitu. Itu gue sangat impress sih. Kita mungkin bisa breakdown sedikit ya pertandingannya. Kenapa Indonesia bisa sehancur ini gitu ya. Oke, jadi pendekatan yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto adalah bermain bertahan ternyata ya. Jadi tidak seperti prediksi gue yang akan mengambil inisiatif. Gue rasa Indonesia akan mengambil inisiatif, tapi ternyata Indonesia bermainnya sangat dalam, sangat bertahan. Dan itu dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk mengambil ritme permainan. Mengambil alih ritme permainan. Dan seperti yang gue bilang juga di video gue sebelumnya, hati-hati dengan peluang yang didapatkan oleh Korea Utara. Karena dari 3 game yang sudah mereka jalani, menghadapi Iran, menghadapi UEA, menghadapi Tajikistan, mereka itu nggak dapat banyak peluang, tapi mereka itu sangat klinis dalam menyelesaikan peluangnya. Jadi itu yang harus diwaspadai dan terbukti di belum 10 menit pertandingan Indonesia sudah kebobolan lewat kemelut yang terjadi di kotak penalti ya. Kemelut yang terjadi di kotak penalti itu langsung sekali sentuhan, bolanya bener-bener ke pojok gitu. Dan itu memang gol-gol yang gue lihat juga di pertandingan-pertandingan korut sebelumnya. Gitu 1-0 ya. Dan ini yang gue agak sedikit kecewa adalah ketika kita tertinggal 1-0, Coach Nova tidak berani untuk menaikkan pertahanan, melakukan pressing, tapi tetap bertahan yang sangat dalam. Tim ini tetap bertahan sangat dalam, padahal kondisinya adalah tertinggal 0-1. Dan akhirnya jebol lagi 0-2. Ketika kondisi sudah 0-2, baru menaikkan garis pertahanan, baru melakukan pressing. Dan menurut gue, melihat kondisi dari timnas Indonesia ketika kondisi 0-2, ini mental udah kelihatan goyang, dimana passing udah mulai ngawur, kontrol bola udah mulai ngawur gitu ya. Intinya di babak pertama setelah tertinggal 0-2, Indonesia sudah hilang dari permainan. Oke. Jadi itu mungkin sedikit kritikannya untuk Coach Nova, dimana dari pertandingan menghadapi Iran juga kemarin ya, itu kan kita dalam kondisi tertinggal juga lawan Iran ya. Itu tidak bisa bounce back juga ketika menghadapi Iran dan kita kalah. Nah sekarang pertama kalinya kita tertinggal di ajang Piala Asia, dimana di 3 game sebelumnya kita tidak pernah tertinggal kan. Nah sekarang pertama kalinya kita tertinggal, namun reaksi yang ditujukan oleh tim ini itu sangat lamban menurut gua. Ini yang membuat kita sulit untuk bounce back ke pertandingan. Oke, jadi ini yang kelihatan lemah di timnas ini. Jadi timnas ini bukan tanpa kelemahan ya, gitu ya. Oke, di babak kedua pergantian dilakukan di mana Nazril diganti oleh Aldian Syataher dan Indonesia mencoba meraih inisiatif serangan dengan bermain sedikit lebih beresiko. Namun lagi-lagi counter attack
cepat yang dilakukan oleh Korea Utara di menit 48 kalau nggak salah ya, langsung berbuah gol. Ini sekali lagi ketika gol ketiga itu terjadi, Indonesia yang tadinya mengambil alih inisiatif serangan kembali menghilang dari pertandingan. Setelah gol ketiga itu, dimana mainnya udah ngawur lagi, 5 menit kita, ya ibaratnya 3 menit lah, 3 menit kita bermainnya relax, mencoba mengambil inisiatif, tapi terjadi satu counter di mana nomor 9 itu berhasil melewati Baker ya, dan mengirimkan umpan ke kotak penalti dan langsung disambar 3-0. Sekali lagi Korea Utara ini sangat klinis dalam menyelesaikan peluangnya. Dan setelah itu Indonesia sudah hilang dari permainan, passing udah ngawur, pergerakan udah ngawur, semuanya sudah hilang. Dan Coach Nova pun pasti pusing ya, mau mengganti pemain siapapun kalau timnya sudah hilang dari pertandingan, ya udah nggak akan bisa berbuat apa-apa lagi Coach Nova. Ya udah nggak akan bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali kita mendapatkan gol keberuntungan. Contoh tendangan bebas mungkin masuk, atau kita dapat penalti. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang bisa merubah dimensi permainan. Tapi kan kita nggak dapat gitu ya. Kita nggak dapat gol keberuntungan seperti itu. Jadi Indonesia sampai 90 menit menghilang dari pertandingan, dan 3 gol setelahnya itu adalah bonus lah. 3 gol setelah kita tertinggal 0-3 itu adalah bonus untuk Korea Utara. Tapi kita tuh sudah kalah ketika pertandingan 0-3. Di menit 48 itu kita sudah kalah. Ya, dimana setelahnya kan kalian lihat sendiri, gol keempat, gol kelima, gol keenam itu murni blunder semua. Benar nggak? Putu Panji blunder di gol keempat, terus gol kelima nomor 16 itu blunder. Terus kemudian gol ke-6 Fabio blunder gitu ya. Jadi semua golnya udah blunder gitu. Jadi kita udah nggak bisa lagi menyalahkan siapapun ya. Jadi nggak usah saling menyalahkan ya. Tim ini sudah berprospek sangat baik dari Piala AFF tahun lalu sampai sekarang gitu ya. Ini mungkin adalah pelajaran. Satu hal yang kurang dari tim ini adalah mengembalikan mental bertanding. Gimana caranya, reaksi apa yang harus dilakukan kalau sebuah sistem itu gagal dilakukan, seperti yang dilakukan Coach Nova sekarang. Coach Nova, pendekatan dalam pertandingan ini adalah bermain bertahan. Tetapi karena strategi bertahannya gagal, di mana kita udah jebol 2 gol di 20 menit pertama, artinya harus ada pendekatan baru kan dari seorang pelatih. Nah, ini jujur tidak dilakukan oleh Coach Nova Arianto, dan menurut gue ini adalah pelajaran untuk Coach Nova. Masih ada waktu sampai ke Piala Dunia ya, masih ada waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan tim lagi. Gue rasa Indonesia harus belajar di uji coba nanti gimana rasanya dalam kondisi tertinggal 2 gol, 3 gol gitu ya. Karena di Piala Dunia nanti lawan akan jauh lebih berat, dan kita pasti akan mengalami situasi itu. Saat ketinggalan 1 gol, 2 gol, 3 gol, gimana cara kita bounce back, gimana cara kita melakukan perubahan pendekatan dalam strategi gitu ya, supaya kaya gitu nanti strateginya. Sebenarnya gue tuh lumayan impress dengan Coach Nova, di mana menyerangnya itu patternnya tuh sangat banyak. Tetapi ketika pemain sudah hilang di lapangan, itu kan segala pattern menyerang itu jadi hilang. Karena akurasi passing jadi ngawur, kemudian kontrol bola jadi ngawur gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dibenahi oleh Coach Nova ke depannya. Masih ada waktu sampai Piala Dunia nanti. Ya, lawan-lawan berat sudah menanti kita. Nanti mungkin juga kita ketemu lagi sama Korea Utara gitu ya. Artinya kan harus ada pendekatan baru gitu ya. Bahwa bertahan terlalu dalam pun harus lihat-lihat juga lawannya klinis atau tidak. Terbukti kan, gue udah bilang di 2 video loh, gue bilang Korea Utara itu sangat klinis dalam menyelesaikan peluang. Dan terbukti, nggak sampai 10 shot on target kalau gue nggak salah hitung ya. Tapi 6 gol, jebol. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu aja mungkin sedikit kritikan gue tentang pertandingan ini kepada Coach Nova. Sisanya menurut gue Coach Nova udah luar biasa membawa tim ini sampai ke titik ini. Ini mungkin hanya salah satu blunder aja yang dilakukan gitu ya. Manusia itu kan pasti nggak mungkin sempurna gitu ya, pasti ada kelemahannya, dan ini kelemahannya terekspos dengan sangat baik di pertandingan kali ini.
dan bisa menjadi pelajaran untuk nextnya nanti ke Piala Dunia gitu ya. Kayak gitu. Dan satu hal lagi yang mungkin menjadi catatan gue di Piala Asia kali ini adalah kualitas dari pemain inti dan pemain cadangan sangat jauh menurut gue. Dimana ketika tim ini dalam situasi tertinggal, di cadangan itu tidak ada satupun pemain yang bisa membalikan keadaan. Jadi menurut gue harus mulai dicari lagi sih pemain cadangan mungkin ya. Itu ya, dicari lagi mungkin yang bisa memberikan nilai tambah gitu kepada tim ini. Oke, itu aja. Good job ya untuk timnas U17 sudah sampai ke titik ini. Good job udah ngalahin Korea Selatan ya. Ini adalah prestasi yang sekali lagi, kita kan tim terbaik di Asia Tenggara saat ini gitu ya di ajang ini. Jadi nggak usah berkecil hati buat para supporter ya. Ayo kita support terus ya, support terus Coach Nova, support terus tim ini. Kita lihat tim ini akan berlari kencang sampai kemana ya. Oke, bye.